Satu. Langsung. Ya. Selamat datang di podcast. Halo, Bang Ican. Halo, halo Dik, halo Wan. Gimana kabarnya Bang Ican? Sehat, alhamdulillah. Lo Bang, gimana? Alhamdulillah sehat juga, baik. Alhamdulillah. Masih di mana nih? Lagi di kamar kosan. Oh, Libur ya hari ini? Tanggal Libur lah. Harusnya sih kemarin libur ya. iya, Di- diundur ya. Dimajuin, libur. Apalah, yang penting dapat libur. Benar. Dulu nih Bang Ican alumni Polinela ya? Yoi, Polinela. Di jurusan apa? Siapa kita? Polinela. Ulangi dong. Siapa kita? Polinela. Polinela. Polinela? Jaya. Ya. Kenapa diketawain? Enggak itu jargon. Ya, itu slogan yang nggak bakal dilupain sih. Ya, betul. Polinela. Yoi. Dulu di Polinela jurusan apa? Gua di akuntansi. D3 akuntansi. Bukannya jurusan itu ya? Yang Oh iya, sorry. Jurusan Kepala ekonomi dada. dan bisnis. Oke. Program studinya akuntansi. Program studinya akuntansi. D3 Berarti- akuntansi. Bang Ican ini 1 tahun di atas kita ya, Dik ya? Iya, Iya, 1 tahun. 1 tahun di Enggak atas. lah, kita seumuran lah. 1 tahun nggak kerasa lah ya. Iya, enggak kerasa sih. Mm-mm. Kalau lompat cuma selangkah doang kan kelar gitu. Kegiatan sekarang kerja apa gimana, Bang? Lagi duduk aja sekarang. Untuk besok. Duduk aja, aduh. Gua kerja, biasalah. Pengabdi masyarakat. Pengabdi masyarakat gimana tuh? Hmm, Itu. Ya gitu lah. Saya satu Saya satpam. mau nanya apa Wan ya? Iya, nanya aja Bang Ican ini kita dapat kabar dari kawan, ada kawan kita anak akuntansi juga katanya Bang Ican ini jadi PNS ya Bang ya di Jakarta. Iya, alhamdulillah. Tahun 2021 ini. Oh iya. OSK-nya keluarnya tahun 2021 ini berarti Bang. SK 2020, tapi mulai kerjanya bulan Maret kemarin. Oh, bulan Maret 2021. Berarti belum lama ya. Belum lama. Baru sekitar 5 bulan, 4 bulan ya. Mungkin itu mundur gara-gara Covid ya? Iya, tesnya itu dari 2019. Oh. Jadi Tesnya keterima itu pengumuman itu 2019 Bang. Enggak, 2019 itu tes pertama kan. Tes pertama, habis itu lulus berkas ya. Lanjut tes SKD. Nah, SKD itu di 2020 kalau nggak salah 2020, terus ada COVID di awal 2020 itu kan. Nah, harusnya itu SKB, tes seleksi bidang. Gara-gara COVID diundur. Harusnya bulan Juli, terus diundur lagi bulan Agustus, diundur sampai tes itu di bulan September Oktober gitu tes. Nah, ya makanya itu baru mulai masuk di 2021 karena COVID. Sebenarnya tesnya daftar itu 2019. Kalau dibilang CPNS-nya CPNS angkatan 2019. Oh, oke. Karena diundur itu ya Bang ya. Gara-gara COVID karena kan sistem kan belum siap. Kan COVID ini mendadak nih, nggak ada kasih tahu tiba-tiba ada COVID aja kan. Kalau gitu kan bisa siap-siap kan pemerintah. Iya. benar. Mana dulu itu tesnya masih onsite ya Bang ya, offline. Ya, masih offline tesnya. Terus juga semua berkas itu kayak difotokopi segala macam. Tapi gara-gara COVID ini kan semua udah by scan, udah mulai dirubah lah cara ini tesnya. Tahapan tesnya itu apa aja Bang? Ingat nggak dari awal? Awal itu pertama tes berkas dulu.
berkas. Tes berkas itu kalau- ngumpulin berkas gitu ya. Berkas itu tergantung sih, beda-beda setiap setiap Instansi. provinsi atau instansi itu beda-beda dia ngumpulin apa aja. Nah, itu ada yang kertas, ada yang hard copy, ada yang soft copy, scan by scan. Mm-mm. Kalau gue sih semua waktu itu ini semua sih upload scan, nggak ada yang hard copy-nya. Ada yang scan sama hard copy juga dikirim. Oke. Nah, Setelah itu, habis itu pengumuman berkas baru mulai ini tes SKD, apa tuh Bang? seleksi dasar, tes kemampuan dasar. Oh, seleksi kemampuan dasar. Oke. Seleksi kemampuan dasar itu Isinya biasanya tes umum kayak pelajaran PPKN berarti Bang. enggak Enggak, entar. itu Itu ada bukannya SKD tuh semakin kau dekat semakin kau jauh ya? itu ini enggak sih SD. SJ enggak sih? Bukan itu, kirain Sok itu. kenal sok dekat kalau SKIJ. Oh iya itu ya. Oh, iya. Jadi salah. Ya udah, lanjut Bang tadi gimana? Itu tesnya itu SKD itu ada 3, TWK, TIU, sama TKP. TWK itu kepribadian. Oh ya, ada tamu. Ini Bang, kamu Bang. Masuk aja tuh. Masuk Bang. Ada belum pulang. Siapa tuh? Sorry, ada tamu nih. Biasa, Siapa nih Bang? tetangga. Oh, tetangga. Oke, apa. Suka rese gitu mana tangganya ya? Emang suka rese sih, tiba-tiba nongol aja. Tiba-tiba nongol parah sih. Parah sih. Soalnya Distract. kalau dilihat-lihat itu kayak perawat mata itu ya. Iya nggak sih? Dia emang perawat. Bisa tahu gitu, weh. Pas. Ketahuan sih. Merawat hati wanita yang sakit. Ya, tadi sampai mana tadi? SKD, isinya ada apa aja? Oh iya, tadi kan ada TWK, ada TIU, sama TKP. Boleh dijelasin nggak tadi? TWK apa? TWK itu tes keluarga negaraan, terus TIU itu intelijensi umum, sama TKP itu tes kepribadian. Oke, Nah, jadi itu di tes TWK itu isinya total apa aja? soal itu kalau nggak salah. Soalnya isinya apa aja di TWK itu Bang? TWK itu tentang ini kita pengetahuan kita tentang kewarganegaraan. Jadi kayak BPU PKI, terus tentang sejarah-sejarah Indonesia lah yang pasti PPKN. Pokoknya inti dari PPKN itulah. Oke. TWK. Terus kalau TIU, intelijensi umum itu kayak logika, kayak matematika dasar. Kalau dulu kuliah belajar matematika dasar, kayak ada sin cos, terus ada bilangan pecahan, terus kayak ada logika kalau misalkan 1, 3, titik-titik, habis itu 9, tengah-tengahnya apa. Ya kan itu 6 gitu kan, kayak kelipatan 3, isi 1. Oke, jadi soal-soal logika berarti ya. 3, 6 berarti ya? Oh gitu. 3, 6, 9. Iya. Itu sih. Sulit sih itu. Terus TKP. Kalau TKP itu kepribadian. TKP? Jadi TKP kepribadian. Oke, itu soalnya gimana? Itu tuh tentang apa ya? Lebih ke misalkan nih ada di kantor kita ada orang yang berlaku curang. Apa sikap yang harus kita lakuin? A, ikut-ikutan. B, negur. Nah, itu tuh sebenarnya nggak ada jawaban yang nggak ada jawaban yang benar salah ya. Semua itu tergantung dari kepribadian kita. Nah, di situ ada poinnya. Kebanyakan orang itu terkecoh sama soal itu. Karena kan jawabannya nggak ada yang salah sama benar. Tergantung dari kitanya. Banyak orang yang nggak lulus tuh di TKP. Bukan karena kepribadiannya jelek ya. Tapi ya mungkin dia lagi ini aja jawabnya. Lagi jelek.
Itu lagi pribadinya moodnya gitu. lagi kurang bagus kan. Moodnya lagi kurang bagus, Dia lagi kurang kerjain beruntung dia aja. Berarti itu itu kalau kalau dari keseluruhan prosesnya tuh lumayan lama juga ya. Kalau full dari tesnya tuh berapa lama? dari tesnya kan gue kan kena ini ya apa namanya karena pandemi jadi lama tuh 2 tahun kira-kira kurang lebih. Harusnya sih cepat, harusnya tuh kayak dari tes apa namanya berkas ke SKD sampai ke apa namanya SKD apa namanya SKD Hmm. berapa ya setengah tahun lah kira-kira prosesnya Setengah tahun. Setengah tahun. sampai SKB itu sampai selesai. Mm. Lama Sampai juga. selesai semuanya. Mm. Karena kan seluruh Indonesia, jadi seluruh Indonesia itu dicek. Apa Oh iya, namanya, waktu setiap instansi kan ngecek. lo dulu formasi yang diterima berapa orang, Bang? Waktu itu satu 1 orang. yang ya, Kandidatnya ada berapa, informasi Bang? yang ada lah. Berarti Perlu lu ini dikasih salah tahu satu ya. orang yang terpilih ya, Bang ya? Alhamdulillah. Takdir. Iya, iya. Itu lo kan itu Sebenarnya nunggu tesnya kan nyampe bener-bener hasilnya keluar kan setengah tahun tadi kurang lebih ya. Heeh, mhm. setengah tahun. Nah, itu lo sambil kerja apa emang fokus Gua waktu PNS itu doang? sambil kerja. Sambil kerja. Oh, berarti bisa harusnya ya untuk teman-teman yang mau jadi PNS, tesnya tuh nyambi sambil kerja sambil nunggu laporan Bisa, PNS-nya ya. bisa. Tapi gue dulu memang nggak bilang-bilang sih sama orang kantor gue pas gue tes. Jadi Oh, gue diem-diem. Ya kan nggak enak ya, kayak Iya. takutnya nyinggung perasaan mereka. Takutnya nanti gue kerjanya nggak serius gara-gara gue tes sama ini. Ya gue pengen, gue tetap profesional. Ya. Tapi sekalian coba juga gitu. Kan nggak tahu nasib. ya, ya. Berarti sebelum jadi PNS emang Bang Ican tuh udah kerja dulu ya. Kerja. Udah 2 tahun lah. Gua kerja. Kerjanya di mana tuh? Kerjanya di kantor konsultan. Audit keuangan. Ya banyak ya kantor ya. Hmm. Di mana? Di gedung UOB. Gedung UOB Tower. Kalau Oke. nama kantor itu PKF. Sudirman. Iya, di Jalan Jenderal Sudirman ya. Bundaran HI itu maksudnya ke jalan Yang ada TV gedenya itu kan Sudirman. Tamrin, MH Tamrin. Oh, Tamrin. Oh, Tamrin. Sudirmannya sana lagi. Jadi kita kayaknya pernah ke sana deh, kan? Pernah kan? Dulu sih. Ngopi di pinggir ngopi. jalan. Starling. Starling. Iya. Starling ya. Di bawah Asik jembatan itu kita ya, yang ada grafitinya gitu loh. Yang Iya, iya. sebelah apa stasiun? Yang Sebelah stasiun. dekat stasiun Oh Penisi. iya, itu namanya terowongan Casablanca. Enggak, terowongan Kendal. Oh, Kendal. Terowongan Kendal. Kayaknya Casablanca. Itu apa ya? Bagus sih itu tempat untuk Masih bagus. nyantai di sana. Selama Stasiun. di tempat kerja audit itu, Bang, itu lu kerjanya gimana? Audit internal atau audit Kerjanya gua eksternal? audit eksternal. Oh, Jadi eksternal. gue ini apa namanya? Misalkan ada perusahaan, misalkan lo punya perusahaan lah. Amin. Nah, kan punya audit internal. Nah, dia tuh kayak meriksa tentang SOP segala macam. Nah, kalau gua tuh audit eksternal itu lebih ke laporan keuangannya. Karena kan sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa perusahaan itu pengen diaudit dari eksternal. Itu karena yang pertama itu kepengenan dari pemilik perusahaannya. Karena kan pemilik perusahaan itu pengen tahu nih, bener nggak sih karyawan gua nih kerjanya ada permainan nggak sih? Ya kita kan sebagai pimpinan kan harus apa ya? Harus nggak Paham. boleh percaya amat lah sama karyawan kan. Benar. Jadi harus ada yang mantau juga. Nah itulah gunanya
auditor eksternal. Terus juga kayak kalau misalkan dia udah terbit di Bursa Efek Indonesia, dia itu wajib diaudit lewat audit eksternal. Kalau yang beli sahamnya itu diperjualbelikan bebas umum, itu wajib diaudit eksternal. Terus juga kalau misalkan perusahaan pengen minjam uang ke bank, jadi kalau orang bank itu pengennya laporan keuangannya itu yang dibuat oleh audit eksternal, bukan audit dari perusahaannya sendiri. Karena kan kalau dibuat dari perusahaan sendiri kan bisa aja di revenue-nya dinaikin, pendapatannya ditinggiin. Kan bisa aja kan kayak gitu. Lebih rentan ya. Kalau dari eksternal kan lebih dia independen, nggak berpihak sama siapapun, sesuai dengan kenyataan. Gitu, kerjaan gue dulu. Tapi lu pernah nggak sih nemuin kecurangan gitu waktu lu ngaudit eksternal? Kalau kecurangan itu gue jarang sih ketemu. Lebih ke salah catat aja. Nggak tahu ya, dia tuh salah catat atau memang dia nggak mau nyatet. Oke. Kayaknya sengaja deh itu dulu emang. Sengaja ya. Kalau gue sih ya gue tetap gue periksa, tugas gue kan kayak meriksa dengan dokumen-dokumen yang ada. Oh ternyata ada yang kurang nih, ada yang belum dicatat. Nah, itu nanti gue sampein lah ke manajemen. Kalau saya menemukan ini. Saran kami sebagai auditor harus dimasukkan karena ini bakal berpengaruh. Kalau memang perusahaannya nggak mau masukin temuan yang auditor eksternal dapat, itu bisa berpengaruh ke pendapat opini dari audit eksternal. Jadi itu kalau audit eksternal itu nanti di akhirnya ngasih opini bahwa laporan keuangan ini wajar atau tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Nah itu bakal jadi penilaian buat ke bank atau ke pemilik perusahaannya. Kalau mereka nggak pengen masukin apa yang auditor kasih, temuan yang auditor ini kasih, kayak gitu. Ini gue mau nanya ini soalnya nih. Berarti kan dari kuliah udah kuliahnya belajarnya akuntansi, terus kerjanya juga di seputar situ Mas Ian. Nah itu pas daftar PNS, apakah dapatnya juga sesuai kerjaan dulu atau yang dipelajarin dulu atau gimana nih? Nah kalau di PNS itu kan lebih ke pemerintahan ya. Kan beda tuh perusahaan sama pemerintahan. Gue tuh daftar di formasi verifikator keuangan. Jadi verifikator keuangan itu lebih ke kayak ngecek bukti yang ada gitulah, kayak belanja daerah segala macam gitu. Nah kalau misalkan beda ya pasti beda, tapi itu dipelajarin di kuliahan. Di kuliahan itu ada namanya ASP, akuntansi sektor publik. Nah itu lebih ke pemerintahan. Berarti emang semuanya udah relate semuanya ya? Kalau misalnya nih, semua itu ada diajarin. Kalau misalnya nih, gua dari jurusan benih, terus pengen daftar PNS yang kayak lo sekarang, itu kira-kira masih bisa nggak sih? Maksudnya masuk ke formasi yang kayak gue? Nggak bisa. Karena kan ini sesuai dengan pendidikan. Jadi misalkan kita daftar nih PNS, itu ada pilihan. Misalkan kita lulusan D3 akuntansi, itu nanti ada pilihan formasi apa, misalkan penyusun laporan keuangan, terus ada verifikator keuangan, terus ada analis keuangan. Nah kalau benih, ya itu lebih ke benih. Misalkan berarti pasti udah dicariin per jurusan gitu ya? Kalau ini udah, ini gitu. Oke. Ya udah ada kita sesuai dengan background pendidikan. Kalau kayak gitu berarti lumayan sulit kan ya. Misalnya kita kuliah kan banyak kan dari teman-teman kita yang kayak salah jurusan. Di IT, ngambil IT, terus ntar PNS-nya ternyata pengen jadi
verifikator keuangan berarti emang udah nggak bisa kan? nggak bisa, Udah nggak tertutup pasti ya. udah tertutup sesuai Coba dia dengan kuliah lagi. Oke. kecuali kuliah lagi. Kuliah Ya lagi makan berarti waktu lagi. kalau yang mau PNS ya emang harusnya dari awal bikin matang-matang ya. Ya, Jurusan harus ada apa. planning ya dari awal kuliah. Kalau enggak serem juga ya. Tapi, Kasihan ya, kalau pengennya ini sebenarnya pengen sebenarnya ngejar gue passion. tuh ya, gue tuh nggak punya pikiran sama sekali buat jadi PNS, serius. Gue kira pikirannya Oke. hilang. Gak punya Gue nggak, pikiran. Oke, jadi kenapa lu bisa tiba-tiba jadi PNS? jadi apa ya, alasan gue dulu deh, alasan gue kenapa gue nggak punya pikiran tuh, pertama kayak nganggap PNS ini kerjanya santai, yang pertama. Yang kedua, ilmu yang gue pelajarin di kampus itu nggak mungkin terpakai. Nah, Oke. terus yang ketiga, gue susah mau berkembang karena percuma kan ilmu gue nggak kepake tuh, gue susah mau berkembang. Itu alasan gue kenapa gue nggak mau daftar. Tapi apa ya, setelah gue pelajarin, gue lihat lagi tentang apa kerjaannya PNS gitu, gue mulai tertarik di saat itu. Dan juga orang tua gue ngedukung untuk daftar. Terus keluarga kakek nenek gue juga ngedukung. Itu yang membuat gue, ya udahlah, kenapa nggak gue coba gitu, karena belum tentu apa yang kita benci itu buruk, siapa tahu tuh yang baik buat kita. Benar. Makanya ya udahlah, mumpung gue masih muda gitu kan, gue harus ngabisin masa gagal gue di masa muda, biar pas gue udah tua nanti gue tinggal apa namanya, Nikmati yang hasil. sukses-suksesnya aja lah. Nikmatin hasilnya. Benar. Lu punya Jadi, tips yaudah, and trick gak bang? Waktu belajar untuk daftar CPNS ini. kalau belajar gue sih pakai metode masing-masing sih. Semua orang kan punya metode masing-masing buat belajar. Betul, betul. Kalau gue tuh belajar itu ya apa ya, kayak dikasih waktu lah. Misalkan pagi habis subuh lah. Lebih enak tuh belajar subuh kalau gue. Belajar subuh Kenapa tuh bang? karena tenang. Ya. Kalau subuh tuh sepi, tenang. Gue tuh suka belajar tuh pas tenang. Kalau lagi rame gue susah masuknya. Malam gue belajar, malam subuh gue belajar, terus malamnya gue review lagi apa yang udah gue pelajarin, gitu sih. Itu diulang terus Dan setiap hari ya? ya diulang terus, karena apa ya, nggak gampang lah untuk, kita jangan nyepelein sesuatu lah, Ya, harus ada usahanya. Berarti Apa untuk namanya? ya, berarti untuk jadi PNS harus belajar ya? Harus lah. Harus banget ya, Harus. karena soalnya apa namanya, semua tuh kalau dihitung-hitung itu ada berapa soal? Ada 100 soal untuk yang dasar, tes dasar itu. Terus nanti ada tes lagi kebidangan, itu 100 soal juga deh. Waduh. Ya harus belajar sih itu. emang harus niat Kalau dan ngasih belajar soal sih sih. aduh, kacau sih. Iya, Orang UAS aja 10 soal aja pening, betul. ini 100. 100 soal apa namanya, pilihan ganda sih, multiple Itu choice. pilihan ganda waktunya berapa? 1 soal. Satu soal itu 1,5 jam ya, 90 menit. 90 menit. 90 menit. Nah, dulu kita 90 menit. 50-an ya 2 pas jam. sekolah ya. Ya nggak sih? Iya, iya. 50 soal. Apa 100 kita pas sekolah SD SMP? Waktu sekolah dulu tuh 50 soal 120 menit enggak sih? Atau Iya kan, 90 menit. iya ini 100 soal. 100 soal 90 menit. Ah. Jadi kita harus apa namanya, oh iya, apa ya, kalau gua sih ya, kalau Ya. Ya. gua untuk niat sih sebenarnya, kalau untuk masuk ke
segala sesuatu kita kerja dimanapun itu kembali lagi ke niat. Apa niat kita? Kadang kan ada orang tuh yang kayak ngebat banget pengen masuk PNS. Ngebat sampai kayak stres sendiri kan, harus belajar terus mati-matian. Karena kalau Bener-bener nggak masuk PNS nanti gue di mana gitu kan, nasib gue di mana. Gitu. Nah, kalau saran gue sih kayak niatnya yang harus dirubah. Lo kenapa masuk PNS? Karena yang pertama lo mau bahagiain kedua orang tua. Tuh. Terus gue pengen, yang penting itu niat lo sih. Kalau misalkan lo kepengen masuk PNS karena diri lo sendiri, itu apa ya, susah kayaknya. Kalau lo pengen masuk ya karena keinginan sendiri. Karena pernah nggak sih lo kayak mikir, gue pengen sesuatu, tapi itu kebanyakan nggak tercapai. Kebanyakan ya. Iya. Apa yang kita inginin itu kayak, kok nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan kita niatin karena untuk bahagia orang tua, karena untuk masa depan, ya kita nggak ada tekanan buat harus gitu. Tapi kita niatin karena untuk ibadah. Ya. Jadi nyaman ngejalaninnya, tenang. Jadi balik Terus pas lagi ke ujian awal. juga nggak tegang. Nah itu dari niat pertama itu emang pengaruhi di pas tes. Karena pas tes itu kita udah belajar mati-matian, karena kita kepengen banget masuk, pas tes itu kita grogi. Kayaknya kita tuh harus 100% kan. Pas grogi ya udah lupa semua di otak kita. Manjada-wajada ya. Bener gak sih? Manjada-wajada. Bukan dong. Oh bukan. Gimana? Terus apa lagi? Oh iya, tadi kan kayaknya seputar PNS sudah kelar ya. Sulit lah intinya. Hanya orang terpilih yang bisa. Itu ngomongin soal ini nih, kampus. Dengar-dengar nih, abis dari Pontianak, waktu itu katanya sempat ngelanjutin. Ya nggak? Terus ditinggalin. Nah itu kenapa tuh? Ya waktu itu gue habis habis dari Polinela kan gue kerja itu selama setahun lah, habis itu gue kan dulu nggak pernah punya pikiran buat untuk masuk PNS kan. Terus gue pengen lanjutin studi gue karena kalau di swasta itu ya penting lah untuk jenjang karir. Karena gue melanjutin S1 gue. Itu melanjutin di Perbanas Institute di Jakarta. Nah, habis itu kan gue ikut tes ya. Ikut tes PNS, dan ternyata gue terpilih, terima. Dan gue masih kuliah saat itu. Kalau di aturannya dalam PNS itu belum boleh kuliah kalau misalkan belum dapat izin. Belum dapat izin dari kantor. Sorry, sebentar. Jadi waktu itu Ya. Sebentar. Ya berarti itu kalau lu main PS, lu mau PNS jangan itu kan. jangan sambil kuliah. Iyalah. Selesain kuliahnya dulu baru daftar PNS. Baru izin. Ya, itu jadi sorry ya. Ya. Jadi pas waktu itu gue masih kuliah, sedangkan gue udah diterima. Nah, dalam aturannya itu gue harus dapat izin dulu, minimal itu gue 2 tahun. Setahun jadi CPNS dan setahun jadi PNS, baru bisa ngajuin izin belajar. Izin belajar atau tugas belajar. Nah, baru tuh gue bisa kuliah. Sedangkan gue kan itu yang Perbanas kemarin udah semester berapa, Bang? Gue udah semester 3. Masuk semester 4. Masuk semester 4 berarti udah mau nyusun skripsi ya, karena lanjut dari D3 ya? Iya, kan kalau itu 2 tahun. Targetnya 2 tahun. Jadi gue udah mendekati nyusun skripsi. Oh, sayang banget ya. Sayang banget ditinggal karena tinggal skripsi lagi ya. Apa ya? Dan itu bayar kan kuliahnya? Bayar. Iya. Bayar lah. Ya, apa ya? Emang itu
nggak bisa gini Bang. Misalnya lo terima PNS nih, terus lo kan tinggal skripsi, lo ambil cuti dulu kuliahnya nggak bisa Bang. Karena kan Masa 2 cuti tahun itu cuti, Bang? maksimal itu cuma setahun. Maksimal itu setahun kalau nggak salah cuti. Oh, oke. Jadi Oh iya, nggak bisa. izinnya 2 tahun ya. 2 tahun Syarat baru PNS boleh. 2 tahun. Ah, oke. Iya, iya. Sepakat. Sepakat. Ya berarti itu ya, dulu termasuk ngambil keputusan yang berat ya. Ini kuliah Ya, udah mau kelar, tapi PNS keterima. Harus milih. Cuma kalau udah keterima emang bisa nolak PNS? Enggak kan? Kenapa? Kalau udah terima Mm-mm. Bisa bisa. nolak nggak? Oh Bisa. bisa aja. Ya berarti emang Tapi benar dengan pilihan sulit. catatan bakal di blacklist mungkin Ya, dari tes selanjutnya. dilempar ke Timur Leste nggak? Enggak. Oh enggak. Maksud gua apa namanya di blacklist untuk tes selanjutnya. Oke. Setahu gua sih gitu ya. Kirain karena nolak PNS udah sulit-sulit tesnya, udah keterima, ditolak, dilempar ke Timur Leste. Jadi kocak ya. Gua sih nggak apa-apa sih kalau dilempar ke mana ya? Ke Jepang lah, nggak apa-apa. Jangan ntar banyak kimochi. Oke, skip. Apalagi ya? Oh iya ini deh. Itu kalau- Tadi udah ngomongin PNS, daftar, malah ngebahas soalnya udah ya. Terus motivasi PNS. Terus yang terakhir apa? Kuliah. Kuliah terus ditinggalin gara-gara emang mau mengabdi kepada negara. Terus yang terakhir nih, mau balik ke awal, itu kan apa namanya? Dulu kan kuliahnya di Polinela. Nah, itu Hmm. Polinela tuh kampusnya gimana sih? Siapa tahu ntar ada orang-orang yang pengen di Polinela terus ngambil akuntansi. Terus dia kayak bingung ini nyari referensi di mana karena kayaknya referensi Polinela dikit masih ya di internet ya. Ya. Bakal sulit banget nyari. Jujur ya, dulu gue tuh belum tahu soal Polinela. Karena ya itu kurang kayak pengenalan dari kampusnya untuk ke kitanya. Benar. Jadi gue tuh belum tahu, disaranin sih sama orang tua itu untuk daftar di Polinela. Karena Polinela itu katanya lebih banyak praktek daripada teori. Jadi kita kayak kita disiapkan untuk di industri kerja. Jadi kita udah mateng lah di praktek. Jadi ya udah gue coba tes di sana dan terima di sana. Dan memang betul ternyata prakteknya lebih banyak daripada teori. Jadi gue lebih banyak apa namanya ya emang kita lebih enak belajar itu pas praktek sih ya daripada kita cuma teori doang. Bener gak sih? Benar. Ya. Jadi kalau pas praktek itu gini ternyata nggak cuma omongan doang masuk di kepala habis itu udah lupa. Jadi ada teori sekali langsung kita praktekin itu lebih masuk sih di kepala. Jadi Polinela itu bagus banget soal apa namanya soal untuk mendidik mahasiswanya. Tapi ya memang cukup memakan waktu sih memang kalau di Polinela itu beda sama kampus-kampus lain. Kalau kampus-kampus lain itu santai kan, karena ya banyak kan teori ya. Kalau kita kan banyak praktek, jadi praktek kita bisa 2 jam sampai 4 jam satu mata kuliah sehari. Jadi itu makan waktu yang banyak, makan tenaga. Tapi memang hasilnya kerasa banget pas kita udah di dunia kerja. Iya kerasa Jadi kita udah tahan banting ya. udah tahan banting masuk pagi jam 7. Apel. Oh iya ada apel, pulang. belajar disiplin. Ya. Disiplinnya kuat banget lah. Polinela masalah disiplin itu nomor 1. Kalau Dulu kita nggak sempat- masuk, Dulu sempat ikut organisasi atau apa nggak Bang? ikut. Jadi ikut apa namanya badan eksekutif mahasiswa dulu pernah. Terus ikut himpunan mahasiswa jurusan juga pernah ikut. Waktu dulu jabatannya apa Bang yang diemban? Apa ya? Masih Ini tengkorak. aja, Iya. rakyat jelata, Ada rakyat jelata. rakjel ya.
Waktu Apalagi? di Ya, gue himpunan tuh bukannya dulu ikut jadi gubernur mahasiswa ya Bang ya? iya ya, iya sih kayaknya pernah Kalau tahu kan, pernah. Iya, dia kan gubernur dulu. Gue tahu. nah, gue Eh, pasan di beneran aku kan nggak kita tahu siapa gubernur kita gue. kayaknya satu kampus deh ya. Parah lu nggak kenal gue. Nggak tahu gue itu. Biasa. Dika kan itu kuliah pulang, kuliah kosan. Kuliah pulang, kosan tidur, gitu doang. Gak aktif kayak kita ya Bang ya. Kalau gue dulu sebenarnya gue sebenarnya udah capek mau ikut organisasi karena dari SMA tuh ikut organisasi. Pas kuliah itu udahlah kata gue pengen apa namanya kuliah pulang ya, kupu-kupu. Tapi nggak tahu kenapa ada aja gitu yang bawa gue pengen ikut organisasi. Dan ternyata apa ya? Menurut gue worth it banget lah lo masuk apa namanya Organisasi. organisasi. Ya. Soalnya agak ini aja. Wah, Ikut serem ya. organisasi. Karena di situ lo belajar yang nggak lo pelajaran di mata kuliah. Kalau di kuliah kan lo cuma belajar teori praktek tentang bidang lo. Tapi kalau di organisasi lo belajar gimana lo memanage diri lo di lingkungan, terus cara lo memanage waktu, cara lo bersosialisasi, cara lo ngomong di depan umum, itu nggak dipelajarin di mata kuliah. Benar. Cara lo misalkan ngajuin lo buat kegiatan, terus lo ngajuin proposal ke perusahaan-perusahaan, lo cari koneksi, itu kan nggak dapat di kuliahan. Nah, Jadi pas ikut organisasi itu, oh ternyata kayak gini. Ngebentuk diri lo sih, buat jadi fondasi ketika nanti pas dunia kerja. Karena di dunia kerja itu beda-beda ya, setiap orang itu punya kepribadian masing-masing. Nah kalau kita ikut organisasi, kita bisa tahu nih, oh tipikal orang ini kayak gini, gue harus kayak gini, gue harus menyelesaikan diri, gue nggak boleh egois. Karena kan ya itu sosialisasi penting di dunia kerja. oke, berarti dulu itulah ya, mahasiswa yang aktif di kampus. Maksudnya aktifnya ya beneran ikut Aktif sih. organisasi. Gue dulu juga Iya. aktif, cuma Berdedikasi tinggi lah ya. Kenapa tuh? Aktif apa dulu lo juga dulu? aktif, cuma ya aktifnya di bangku kuning doang. Gak pernah Ini ya, apa namanya? ngurusin itu. Ngerjain itu ya, apa namanya coding. Ya sih. Enggak sih ngobrol Lebih ke doang. gitaran sih kadang. Gitar-gitaran Ngobrol. di bangku kuning. Tapi itu Emang juga gak jelas. bagus sih. Ngobrol kan, Iya. bertukar pikiran, bagus ini. Tapi lebih bagus lagi masuk organisasi. Nah, itu. Misal gak Enggak, berarti kan Misal masuk kalau sebenarnya kan kuliah masuk nggak ikut organisasi. organisasi juga itu kan harus yang tepat kan. Nah, dulu Iya. gua juga sempat itu sih, sempat ngikut UKM. Cuma kayaknya ini nggak tepat deh, kan gue suka musik, gue masuk seni, masuk kayaknya baru berapa bulan gue ngerasa ini nggak tepat, makanya keluar. Kayaknya emang benar-benar harus nyari yang organisasi yang tepat. Soalnya kalau kita masuknya salah juga kayaknya nggak mungkin jadi juga deh. Harus yang benar juga sih menurut gue organisasi kalau emang kita serak masuk. kenapa menurut lu seni gak tepat buat lu? Waduh. Jangan dibahas lah. Oke. Bahaya. Ntar ada yang lihat lagi. Banyak kasus lagi pula. Tahu sendiri lah. Terus apa lagi? Apalagi? Berarti di Polonella itu ya bagus ya? Bagus banget sih. Buat apa namanya dari yang SMA dia dari misalkan SMK lah. SMK kan dia memang udah dilatih ini juga praktek lebih dalam lagi pas kuliah di Polonella itu. Dan untuk yang anak SMA jangan kecil hati juga. Gue dari SMA. Gue dari IPA malah. Gue juga IPA. Gue IPA. Gue masuk ke akuntansi IPS. Iya, nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Tapi pas gue belajar itu sebenarnya tergantung kemauan sih. Iya. Memang pas gue di sana itu tertinggal banget gue. Gue ngeliat kawan-kawan gue ngerjain udah jauh. Gue masih diem aja di depan komputer. Apa yang harus gue kerjain ya? Kawan-kawan gue udah pada ngerjain. Terus tapi dari situ gue kayak gue harus bisa. Gue nggak boleh kalah sama kawan-kawan gue.
gue datengin rumah kawan gue sampai malam minta tolong ajarin gitu gue. Hmm, Balik lagi ke niat sih ya Itu Bang. gue ya tergantung dari niat sih. iya. Emang itu sih, emang niat sih. Terus sekarang jadi PNS udah berapa bulan nih? Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan. Oke. Prosesnya hampir 2 tahun ya. Prosesnya hampir 2 tahun. Terus 5 bulan asik gak sih? Ntar takutnya kan ada yang komen. Kalau yang komen Oh banyak iya, misalnya nanya, itu PNS gimana sih kerjanya? oh iya, Pas gue sama kayak balik lagi kantoran. nih tentang yang tadi kan gue mikirnya dulu PNS itu kerjanya santai. Itu kan yang di mindset gue awal, Ya benar. kerjanya santai, terus gue nggak bisa berkembang. Memang kayak orang-orang tahunya itu kayak masa tua lo bakal dijamin lah masuk ke PNS ya. Iya. Itu yang orang-orang tahu. Tapi pas gue ngejalanin, gue masuk ke dunia pemerintahan, ternyata nggak kayak gitu. Nggak seperti yang gue pikirkan. Jadi di kantor gue tuh, gue di apa ya, dibentuk untuk bisa berkreasi. Lo nih ditanyain satu-satu. Dari mana, lulusan mana, terus jurusannya apa yang lo mau iniin, apa namanya lokasi. Kalau gue di Jakarta ya, apa yang lo mau sumbang ke Jakarta, kata dia. Kata bos gue. Terus ya di situ kita ngomong lah, misalkan gue di dunia akuntansi, gue pengen kayak apa namanya, keuangan di pemerintah provinsi Jakarta itu bisa dicatat secara wajar, terus juga kita bisa menggunakan anggaran-anggaran itu sesuai dengan pos-posnya. Kita nggak boleh juga untuk terlalu berlebihan. Kita harus bisa menggunakan sumber daya yang ada buat membangun Jakarta buat masyarakat juga. Gitu. Terus juga ada yang di komunikasi, gitu. Apa yang lu pengen sumbang di komunikasi untuk Jakarta. Jadi kayak buat aplikasi, super apps gitu kan. Ada yang bilang mau buat super apps yang untuk membangun Jakarta. Jadi Jakarta itu cuma Jakarta ada di genggaman kita. Jadi cuma di HP, kita mau apa itu ada. Ya. Gitu. Jadi di sana itu gue dituntut untuk berinovasi, berpikir, terus nggak kayak apa ya, kalau orang bilang tuh kita tuh cuma disuruh-suruh aja gitu, fotokopi lah misalkan. Enggak, gue waktu itu dipanggil sama kepala dinas, dikumpulin, ditanyain satu-satu. Jadi saya pengen ide-ide dari kalian, apa sih yang pengen kalian kembangin tentang Jakarta. Jadi dia ngomong kayak gitu kan. Tadi ini itu sharing dengan kepala dinas. Oh ternyata agak cukup tadi ya. Apa? Enggak. Tadi itu agak kayaknya sinyalnya deh. Kayak Oh, The iya, Flash gitu sinyalnya. ngomongnya. Serut. Itu tadi gue agak salfok apa itu ya? Apa tertarik dengar Jakarta ada di genggaman. Itu maksudnya gimana? Apa kita kayak beli kerak telur bisa itu? Apa gimana sih? Enggak. Ya kan? Iya, Kerak iya. telur, ondel-ondel jadi kan online. jadi ya, apa ya, kita kan udah di eranya digitalisasi. Semua Benar. itu udah ada di genggaman, maksudnya di genggaman itu ada di handphone sebenarnya, di handphone, laptop gitu. Jadi kita mau apa, kita mau buat KTP, kita tinggal apa namanya, daftar di aplikasinya, kita upload, scan gitu kan. Udah nanti tinggal dikirimin ke rumah atau nanti kita yang ngambil ke kantornya kayak gitu. Karena kan kita udah nggak, bukan masanya lagi kita mau fotokopi ini terus kita antri, ya kan?
terus ditambah kopet juga. Jadi Ya, sama COVID juga nggak boleh kumpul rame-rame. ya benar. Itu semuanya harus berkembang sih. Dan yang gue ceritain itu di sana, oh ternyata gue baru tahu deh. Ternyata Ya, macet ya. dunia pemerintah itu nggak gampang gitu loh, nggak. Iya. Halo, Ya. Halo. ya. Jadi kayak misalkan nih masyarakat itu taunya apa namanya, semuanya bagus lah, apa yang dia pengenin ada gitu kan. Tapi kan dalam birokrasi itu kita nggak gampang buat untuk ngejalanin sesuatu, karena kan ada aturannya, kita pakai aturan. Nah, untuk misalkan pengen buat sesuatu, misalkan wifi di Jakarta, kita nggak bisa semuanya dipasang wifi gitu. Kita ada tahap-tahapnya. Ya. Ya kan, kita juga punya anggaran yang nggak banyak, jadi kita sesuaiin yang mana yang lebih prioritas. Nah, itu kita siapin. Nah, jadi itu kan kalau gue dulu nih di mahasiswa, gue kan juga dulu aktif, suka demo-demo juga, Demo suka apa nih? nuntut lah sama Demo demo, masak. bukan demo masak, demo apa namanya, Demo itu yang kayak dulu di tahun berapa ya? Kerusuhan di gedung DPR gitu. ya demo-demo kayak nuntut pemerintah karena nggak sesuai dengan janjinya segala macam. Oh ya, kayaknya karma lo. Dulu lo demo, terus sekarang lo Iya, jadi abdi iya. pemerintah lo. Abdi masyarakat Iya. lo. Di demo lo. Mungkin ya. Demo kan? Gue sering ya di kantor gue sering ada demo itu. Oh iya. Karma bener. Iya. Jadi pas gue masuk ke dunia pemerintahan, apa ya, kayak mikir nggak gampang loh pengen ngebuat sebuah yang kalian inginkan itu loh. Ada fasenya, ada prosesnya. Jadi sabar gitu. Nggak semuanya itu harus ada saat itu. Ya, ya. Jadi dari situ gue tahu, oh ternyata gini toh kerjanya pemerintah. Karena sebenarnya banyak banget yang dikembangin pemerintah, kayak pemerintah itu pengen lah semuanya itu bagus. Tapi kan kita kembali lagi masalah anggaran kita juga kan, terus masalah sumber daya manusia kita juga belum cukup kayak gitu. Iya, benar. Jadi Terus dan gue di situ juga ngerasa gue punya challenge baru. Kan gue di akuntansi. Itu jadi gue berkembang lah. Yang gue pikirkan dulu gue nggak bisa berkembang. Gue cuma gitu-gitu doang. Pas gue masuk ternyata, oh ternyata gini tuh, gue bisa berkembang, gue bisa banyak dapat ilmunya yang gak gue dapat dulu di swasta. Terus tadi ada iklan. Iya. Ada iklan tadi. Kok gue tiba-tiba ya. Iya, kayaknya grogi deh kita. Kita nanya-nanya jadi grogi. Soal gitu sih, kita emang auranya bikin grogi gitu kan ya. Kemarin nyampe ada yang keringet dingin kan? 7 hari nggak bisa tidur. Iya, gara-gara abis kita tanya-tanya. Kasihan. Nggak gitu. Oh ini dia ada masalah lagi nih. Ada yang nanya juga pasti. Ini nanya apa lagi kan? Tadi udah semua sih kayaknya ya. Udah semua sih. Cuma kayak ada yang kurang masih. Apa ya? Ada yang kurang apa ya? Halo. Halo. Ya. Bang ini masih mikir, kayaknya kan udah nanya semua, tapi kayak ada yang mau ditanyain di dalam otak tapi belum keluar. Apa ya? Apa kan?
rencana mau nikah kapan bang? Oh, oh iya Itu kan udah PNS. privasi Itu sih itu. menantu idaman gak sih? Iya. Iya, Kalau menantu datang ke idaman. rumah orang tua calon kan, Saya satpol. saya satpol. Saya PNS, kenapa jadi satpol? Jadi Jadi kapan? jadi kapan? Apa tuh? Kapan apa tuh? Kapan nikah? Ah, Kapan nikah? Itu doain aja lah yang terbaik. Kalau bisa secepatnya, tapi ya kita kan tergantung lagi dari takdir ya. Sebenarnya jodoh gue udah ada, tapi Oke. gue takut mau ngambilnya. Hmm. Nah, jodoh gue ada di tangan Allah. Ya Allah. Iya. Kayaknya emang jawaban standar kemarin Dedi juga gitu Iya. ya. Jawabannya Ya udah, kalau bisa secepatnya itu kayaknya emang jawaban orang siapa sih yang yang nggak pengen, siapa sih nggak pengen apa namanya nikah ya? Ada sih orang yang nggak pengen nikah ya. Ika nggak Tapi kebanyakan orang itu pasti pengen lah nikah. iya benar. Ya secepatnya, karena gue juga ngerasa butuh orang yang support gue kan. Jadi gue ada semangat nih buat kerja tuh apa sih ya, mungkin anak istri kan jadi semangat baru. Mau nanyain lagi nih. Berarti kan ini kayaknya bakal jadi pertanyaan kita terus menerus kalau emang kita ngobrol sama alumni Polinela nih. Nah, itu Polinela tuh menurut Bang Ican tuh kalau dinilai 1 sampai 10 itu berapa? 1 sampai 10, 8 lah Berarti nyaris sempurna ya. Sama UI gimana? masih. Apa beda sektor? UI itu kita nggak bisa apple to apple. UI sama Polinela Sama Unsri. sama Unsri. Gua Polsri. nggak tahu sih Unsri. Polsri, Ayo, Polsri. Politik. Politeknik Ya Sriwijaya. udah. Kalau setiap politeknik itu sama aja sih. Jadi politeknik itu dia punya bidangnya masing-masing. Kayak Politeknik Negeri Lampung dia tuh lebih menjurus ke pertanian. Pertanian sama ekonomi bisnis. Itu fokusnya. Terus kayak ada Politeknik Perkapalan Surabaya, ya dia fokusnya ke perkapalan. Terus ada Politeknik Sriwijaya itu lebih ke apa ya? Gue nggak tahu sih. Jadi punya segmennya masing-masing. Lebih ke pempek ya, bon pempek. Enggak. Pokoknya enak sih. Canda. Oke, berarti tadi itu dari sudut pandang lo yang udah kuliah di jurusan ekonomi dan bisnis, prodinya akuntansi, Polinela tuh nilainya 8 ya dari 1 sampai 10. Oke, Masih banyak sih yang harus dikembangin. berarti emang apa namanya? Worth it lah Itulah. buat kuliah. Jarang kan kuliah 3 tahun terus langsung dapat kerja. Betul. Emang Polinela emang Kebanyakan diciptakan orang- untuk siap kerja ya. Betul. Jadi kita juga dari kampus juga ngebantu. Kalau misalkan ada pembukaan kerja itu Polinela juga ngebantu kita. Ada job fair ya kalau nggak Jadi salah. nggak diem aja gitu. Mereka juga bantu nyari. Job fire, job api, Job fair. Job fair. Terus kirain job fire. Kalau Fire. kalau ada bukaan kan ada apa ya namanya? Info. Kalau di Polinela itu ada bagian yang untuk alumni yang memang belum dapat kerjaan, nanti dikasih tahu dari mereka itu ada tuh. Emang kita ada kan? Apa? Kayak gitu. Ada. Lu aja yang nggak tahu. Lu udah bekerja duluan. Nggak tahu. Gue tadi mau nanya, lupa kan jadi ini. Mau nanya ini. Dulu buat jadi PNS tuh minimal IPK berapa nih kalau di Jakarta? Oh, iya. Ntar siapa tahu Bahas masalah. udah niatnya tinggi. Iya. IPK semangat 1 kuat. bisa nggak tuh? Enggak lah, ada batas minimum buat daftar. Kalau di Jakarta itu akreditasinya B, kampusnya itu minimal 3.0.
untuk IPK. IPK-nya 3,0. Lumayan lah ya. Jadi jangan nganggap remeh kalau gue mau kuliah santai lah di kampus. Cuma pengen PNS. Ternyata Sulit. pas pengen jadi PNS ternyata nggak cukup IPK-nya kan, malu gitu. Itu kan ada teman kita, Wan ya. Oh iya. Oh ya? Iya, semangat banget jadi Oh. PNS. Pas daftar, IPK di bawah 3. IPK di bawah 3 nggak boleh. Belum nyoba udah Kasian. ditendang. Iya, kasihan sih. Ya berarti untuk jadi Terus PNS kita juga harus setiap instansi itu punya persyaratannya beda-beda. Kalau Oh, gue iya, tuh benar. harus ada TOEFL. Oh ya, TOEFL juga tuh. TOEFL tuh harus penting tuh, TOEFL. Jangan sampai kelewat. Penting. Untuk dunia kerja swasta juga butuh TOEFL. Ya beberapa butuh ya. Iya, beberapa butuh. Kalau gue tuh kemarin tuh kan tes CPNS itu cuma ada berapa tahap tuh. Berkas awal, seleksi dasar, seleksi bidang, terus berkas akhir. Nah, beda-beda, setiap instansi itu beda-beda. Kalau kementerian misalkan, itu dia ada yang dia pakai kesehatan, tes kesehatan, lari, berenang, segala macam. Terus iya, ada tes wawancara, Kalau gue nggak ada. Ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris juga ada. Oke. Nah, Tulis itu tapi tergantung gimana? instansi. Itu kayak TOEFL. Jadi dia nggak nyantumin TOEFL memang pas daftar awal. Tapi pas tes itu dia kayak tes bahasa Inggris TOEFL. Oke. Gitu. Berarti Kalau ini gue nggak tes TOEFL lagi karena mungkin gue udah nyantumin ya. Oke. Oke. Sertifikat gue. Berarti kalau gue summary-in untuk daftar PNS, yang pertama butuh apa, Wan? Pertama butuh niat. Niat dulu. Paling Niat utama dulu. itu niat. Yang kedua IPK, anjir. Iya. IPK kalau enggak IPK kurang kita udah kayak belum daftar. Iya. Udah ditolak. Udah ditolak. Jadi buat kawan-kawan yang cita-citanya pengen jadi PNS, kuliah yang benar, dapetin nilai yang bagus, jangan sampai IPK di bawah 3. Salah Wan kita, Wan. Ya pertama kita harus benar milih jurusan dulu, ya nggak sih? Oh, oke. Biar nggak salah, milih jurusan dulu. Yang kedua niat. IPK minimal di 3 lah. Minimal 3 lah, Bang ya. 3. Terus apa lagi? Minimal 3. Belajarnya sungguh-sungguh sih. Itu masuk ke niat kan udah. Iya. Jurusan tepat, pilih jurusan tepat. Niat, IPK. Terus kalau mau daftar jangan kuliah dulu. Oh ya. Kalau itu sebenarnya apa ya? Nggak bisa kita atur ya. Karena kan kita juga nggak tahu bakal terima atau enggak di PNS ya. Iya sih, benar sih. Kita nggak tahu. Ya Iya, sebenarnya kalau menurut gua semua tuh harus ada resikonya. Setiap apa yang kita ambil, apa yang kita pilih itu harus ada. Ada yang harus kita korbanin. Kalau bahasa kerennya itu opportunity cost. Iya. Jadi kita memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya berarti paling untuk jadi PNS 3 tadi lah ya. 3 tadi. Yang harus dicukupin. Jurusan, niat, sama IPK itu penting banget. Sama TOEFL itu. TOEFL bisa diolah. Bisa juga. Diolah. TOEFL bisa tes kapan aja. Bahasa Inggris itu penting juga karena ya kita udah era MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya itu penting sih. Misalkan kita bahasa Inggrisnya kurang, ya kita ibaratkan bahasa Inggris itu kayak tanggal. Kalau bahasa Inggris kita masih kurang, kita susah mau mencapai ke puncak. Karena lompat kan nggak nyampe juga. Iya. Harus pakai tangga. Benar. Dan jangan lupain bahasa daerah, bahasa Indonesia ya. Nah, bahasa daerah. Ini kita kayaknya udah hampir 1 jam nggak sih? Ada nggak sih? Mungkin udah ada 1 jam. Udah 1 jam. Paling ini sih. Kita kan alumni Polinela nih. Gue sih pengen dapat itu sih. Gimana sih? Itu kayaknya kemarin juga gue tanyain deh sama Dedi. Ada nggak sih saran buat Polinela biar misalnya itu makin baik lah. Walaupun ini nggak didengar sama apa sih Kajur ya? Apa sih kalau itu?
Kajun, Rektor. rektor. Rektor, walaupun nggak dengar rektor, tapi gue pengen denger sih dari alumni Ponela tuh pengennya Ponela gimana gitu. Buat penutup. Kalau ya kalau gue sih buat saran kampus Polinera tercinta itu lebih ke fasilitas sih. Kayak fasilitasnya harus lebih ditingkatin. Karena kan kita semakin banyak mahasiswa, kan setiap tahun itu semakin besar ya penerimaan. Nah, kalau nggak diberbarengi juga dengan fasilitas, itu bakal nanti kita bingung tuh untuk gimana caranya mahasiswa buat ini ya kan belajarnya. Jadi fasilitasnya lebih ditingkatin. Terus kayak aturan tentang keorganisasian juga tuh. Karena kan kalau di kampus itu diatur ya jam malam. Kalau gue sih kurang setuju tuh masalah kayak gitu, kayak kita nggak bisa berkreasi karena waktunya malam itu waktunya kita diskusi sama orang-orang, harus bertukar pikiran, itu penting banget. Malah makin intim. Untuk di organisasinya sih. Terus lagi ya overall sih udah bagus ya, tinggal dikembangin aja masalah fasilitas. Terus cara pengajarannya juga kita harus nganut sistem yang lebih relevan lah dengan keadaan sekarang. Karena dunia sekarang itu udah berubah pesat pas saat kita pandemi, ya kan? Kalau kita pakai metode-metode yang masih lama, ya bisa-bisa kita ketinggalan. Benar. Pandemi kan udah serba digital sekarang. Gitu. Tapi sebenarnya Polinela udah mulai ngembangin sih yang gue tahu ya. Jadi kayak bagian dari teman-teman manajemen informatika itu banyak juga sih yang udah ngebantu Polinela buat ngembangin Polinela biar lebih bagus di bidang IT-nya, digital. Ya, sekarang kan untuk verifikasi berkas sudah nggak perlu harus datengin dosen lagi ya. Kita cukup pakai aplikasi ya. Ya itu. Iya kalau membantu sih. kalau udah full itu ya. Makanya masih separuh. Di masa gua dulu tuh masih percobaan untuk masalah verifikasi berkas. Jadi gue dulu masa-masa percobaan. Tapi nggak apa-apa. Ya kalau kita nggak kayak gitu, nggak mulai ya sampai kapan kita kayak gitu, sampai kapan gitu terus ya. Asal ada perkembangan. Oke, udah cukup ya. Cukup sih itu. Sih. Udah lama juga, ntar takutnya yang nonton cuma 3 juga. Terus bosan. Tapi nggak apa-apa ya, malah 3 lama-lama jadi untuk 4. Jadi 100 kita butuh awalan dulu dari 0 ke 1. 0 ke 1, 2 iya. Mulai dari 1%. Iya emang gitu sih. Ya udah paling kita penutup gimana penutupnya ya? Ya, terima kasih untuk sharing sessionnya Bang Ican. Udah mau kita repotin. Iya. Dibagi waktunya. Sehat terus Bang, jaga prokes. Siap. Jadilah abdi negara, masyarakat masyarakat ya. Abdi masyarakat yang benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Benar. Terus itu apa namanya? Jangan lupa sama teman-teman ya, siapa tahu ntar ada yang nanya abis ini, terus kan ini siapa tahu teman-teman akuntansi ntar ada yang lihat terus pengen nanya langsung ke Bang Ican, dijawab, jangan suruh nonton, kan biasanya beda-beda ya nanyanya ya. Bakal beda kan, siapa tahu yang kita tanyain tuh nggak menjawab semua yang orang-orang pengen tahu juga. Paling udah sih, thank you udah datang di podcast kayak inter tadi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Thank you Bang Ican. Oke. Sama-sama. Tangan. Thank you juga ya. Oke. Bye. Gue tutup. Bye. Gimana N-nya ya? Stop.